Halo pemirsa, jadi kali ini saya sudah bersama dengan host dari N2 TV yang biasanya sering menanyakan atau mewawancarai tentang seputar hewan ataupun pedagang dan lain sebagainya. Sekarang tinggal gantian kita mewawancarai balik seputar hewan kambing kepada Gus Aan. Nah, jadi sekarang kita langsung tanya nih ya. Oh ya Gus, jadi gimana sih atau maksudnya itu apa dan kenapa kok bisa memilih konten tentang seputar hewan ini, Gus? Awalnya memang saya tertarik dengan channel hewan ini, khususnya kambing, karena berdasarkan pengalaman. Karena selama 8 tahun saya beternak ini kan saya ngalami jatuh bangun. Artinya bukan suksesnya saja, tapi gagalnya juga. Bahkan saya itu sempet pindah tempat itu sampai 3 kali. Nah, tujuan saya berternak menampilkan atau menayangkan tentang konten hewan ini karena saya ingin membantu peternak dimanapun berada, berkaitan dengan harga, berkaitan dengan cara berternak yang baik, terus kemudian bisa tahu dari awal antisipasi agar supayanya berternak ini tidak gagal. Terus kemudian berkaitan dengan di saat penjual bertemu dengan pedagang, harganya juga tidak dijatuhkan atau tidak terlalu murah gitu. Karena kendalanya peternak itu ketika dijual rata-rata pedagang itu nawarnya seenaknya. Nah, dengan konten ini saya pengen mencecar banyak hal, pertanyaan banyak hal dengan pedagang, biar mengorek satu persatu apa sih standar harga yang digunakan, terus kemudian bagaimana caranya menolong peternak agar supaya pedagang ini membeli kambing itu tidak terlalu murah dan tidak merugikan. Karena ternak kambing itu sebenarnya ya butuh waktu yang serius karena harus berpikir pakan, berpikir kandang, berpikir kesehatan, berpikir baik itu breeding maupun fattening. Ini menjadi kesimpulan saya untuk menayangkan agar supaya peternak di luar ini, baik yang masih pemula ataupun yang sudah lama, tahu secara keilmuan, bukan secara otodidak. Karena keilmuan ini penting. Penanganan kambing sakit, sakit mata, sakit lumpuh, terus susu bengkak itu yang kadang nggak bisa tertolong. Terus tahu-tahu ada anak kambing stroke mati kan gitu, kaku kejang-kejang atau mungkin indukannya, dan ini semuanya harus dikupas. Harus objektif, karena saya tujuannya adalah bukan menguntungkan pedagang, tapi ingin menguntungkan peternak. Apalagi saat ini yang namanya media sosial ini sangat penting sebagai penyebaran informasi yang terbuka, agar supaya apa? Ini loh patokan harganya, agar supaya nanti peternak itu ketika menjual tahu ini harga ukurannya segini. Itu Mbak Vero, kenapa tujuan saya membuat channel YouTube Hewan N2 TV. Ya. Jadi banyak banget ya Gus ya tentang nasib-nasib ataupun perjuangan dari dari petani dan juga dari peternak itu. Banyak sekali cerita mereka gitu ya Gus. Sering saya sebenarnya merasakan, saya menanyakan kepada peternak, menanyakan pedagang itu berdasarkan situasi yang saya alami. Saya mencoba merangkum perasaan banyak orang. Saya juga merangkum perasaan saya sendiri, karena orang berusaha itu nggak pingin gagal, pinginnya sukses. Tetapi cenderung kadang-kadang seperti saya pernah alami, ini terburu-buru, nafsu, modal ada, tempat ada, lahan ada, saya tinggal beli gitu kan. Tetapi karena tidak ada kesabaran, tahu-tahu ngitung untung, tahu-tahu ngitung banyak, kita tidak mengantisipasi ini pakannya, kesehatannya, kandangnya.
Yang ini menjadi faktor yang paling mendasar peternak itu sering gagal. Jadi kematian itu sering terjadi. Tidak diantisipasi sebab kematian itu kan banyak. Bisa karena sebab makanan, sebab karena kesehatan kandang, sebab faktor bakteri, faktor semua bisa lah. Artinya kalau berternak itu mengandalkan nasib, menurut saya tidak boleh, karena harus saat ini saya ingin peternak yang skalanya kecil maupun besar ini mampu melihat ke depan bahwa beternak ini sebenarnya sesuatu hal yang menguntungkan dan bisa dimanage dengan baik. Tuh. Tergantung dari orangnya yang merawatnya gitu ya, Gus. Tergantung dengan kita, niatan kita itu mau ternak kambing itu hanya sekedar untuk hobi atau sekedar untuk tabungan, atau memang betul-betul menjadi investasi atau menjadi penghasilan penting bagi kita. Kalau menurut saya ternak kambing itu jangan sampai hanya sebagai sambilan atau sebagai tabungan, tapi harus dimanage dengan baik. Karena apapun usaha ini tidak boleh setengah-setengah. Ya harus serius, harus yakin bahwa kita berternak itu harus untung, harus menghasilkan, harus sukses. Karena dari pengalaman ini saya memahami benar. Sebenarnya ternak itu sangat mudah sekali. Sukses itu mudah. Kalau bagi saya hidup sekali itu ngapain kita tanggung-tanggung gitu loh. Ya kita kalau memang pengen kaya ya tahu caranya, kita pengen sukses tahu tahapannya, kalau kita pengen besar tahu sebab dari awal kita kecilnya. Artinya bukan hanya pengalaman tapi keilmuan penting. Ini yang saya pengen sampaikan, sehingga saya memutuskan membuat channel YouTube ini sebagai sumber informasi yang penting, agar supaya jangan sampai salah langkah, agar kemudian peternak itu jangan sampai masuk jurang yang sama gitu, selalu berulang dan tidak untung. Ini penting bagi saya untuk saya sampaikan. Gimana Pak Nisa, cocok banget kan ini penyampaian dari Gus Aan ini seputar peternak. Jadi apalagi ini Gus untuk kedepannya lagi Gus? Inginnya saya peternak dimanapun berada ini adalah, pertama, selain tahu harga kambing, jenis kambing yang laku di pasaran secara komersil maupun umum, terus kemudian peternak juga saya menginginkan bahwa peternak itu bukan hanya secara individu, kalau bisa mengelompok. Apa pentingnya mengelompok? Semakin banyak terorganisir ternak itu secara bersama-sama memiliki kelompok. Kalau anggaplah satu dusun saja, ini menjadi ikatan yang kuat, maka kemudian membentuk yang namanya kelompok ternak. Kalau kelompok ternak itu kan jelas ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota kan. Nah ini nanti ketua kelompok ini bisa bermusyawarah dengan anggotanya berkaitan bagaimana pengadaan pakan yang murah, terus kemudian bagaimana mendatangkan kambing yang bagus tetapi dengan harga yang terjangkau dan umum, terus kemudian bagaimana menjualnya. Ini kalau tidak terorganisir, maka sampai kapanpun pedagang masih menang membelinya semaunya sendiri. Tapi kalau terorganisir, ini kan ketua kelompok yang mengelola. Jadi kalau ada anggota mau jual, jual aja ke kelompok. Kelompok ini bagaimana untuk mendapatkan dananya? Ya dari ini tabungan kelompok yang dikelola secara profesional, bagus, dipercaya gitu. Profesional itu bukan harus pendidikan tinggi, harus memiliki keilmuan yang banyak, bukan. Profesional itu adalah kemauan untuk jujur dan mengelola bersama. Yakin bahwasanya yang namanya profesional itu bukan persoalan ilmunya tinggi, tetapi dengan dedikasi tinggi, semangat bersama, karena ini bangunnya adalah kelompok, kemandirian. Kalau mau jual ini lewat kelompok, maka pedagang itu tidak bisa masuk, kecuali harus masuk ke kelompok ternak, ketua.
Saya butuh nih, sumpahnya Mbak Vero, ketua kelompok ternak, saya pedagang, mau masuk ke wilayahnya Mbak Vero. Ini peternak semua ketika saya datang ke kandang paling pemiliknya silahkan temui ketua kelompok karena harga di sana, kambing stok di sana. Kami akan mengeluarkan kalau ini udah ada ketua kelompok sudah langsung mengatakan aja, udah ini kambing butuh kambing, keluarkan ini yang ini. Harga bisa diatur oleh ketua kelompok. Kalau nggak kayak gini, peternak dimanapun tetap mengalami kerugian, baik itu kecil maupun besar berkaitan dengan jual. Kalau berkaitan dengan pakan ini kan untuk mengelola pakan ini penting. Keuntungan peternak rata-rata bagaimana kos pakan itu seringan mungkin dengan biaya seringan mungkin tapi hasilnya maksimal. Nah ini kan butuh yang namanya keilmuan, bagaimana membuat silase, bagaimana membuat fermentasi, bagaimana kemudian sumber pakan yang ada di lingkungan ini menjadi sumber pakan ternak yang ekonomis murah. Nah ini kan harus dikelola. Kalau nggak kayak gini semuanya, artinya kesadaran bersama untuk maju. Kalau kesadaran individu untuk maju itu umum, semua bisa. Saya ingin maju secara pribadi bisa, saya nggak perlu memikirkan banyak hal tentang channel YouTube saya hanya pribadi saya bisa. Tetapi saya intinya membuat channel YouTube ini untuk kebersamaan, membangun kesadaran. Karena orang kaya itu tanpa bersedekah tidak mungkin akan kaya juga. Karena kuncinya bersama, berarti ada kaya, ada miskin, ada sukses, ya butuh orang banyak. Nggak mungkin menjadi sukses itu individu. Enak individu itu nggak mungkin. Kemungkinannya adalah munculnya kesombongan. Saya kaya loh, kamu miskin. Saya mampu, kamu tidak. Kalau nggak mau dengan aturan orang hebat, kamu nggak bisa jadi orang, nggak bisa kayak gitu kalau saya. Orang miskin harus ikut orang kaya, nggak boleh kayak gitu juga. Semuanya tidak bisa dibeli dengan uang, tapi semuanya bisa diukur dengan nilai, rasa, terus kemudian dedikasi. Karena kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai manusia, kodratnya sebagai manusia yang sosial, bukan manusia yang kaya dan miskin, tidak. Kalau persoalan kaya dan miskin itu persoalan usaha. Tapi kalau kemauan untuk bersama, pasti sekuat apapun ekonomi secara pribadi tidak mampu menopang banyak orang. Tapi sekuat organisasi itu membentuk, maka ekonomi bisa sama-sama naik. Artinya kaya bisa bersama, puas, punya saudara, punya sahabat, bukan kepuasan pribadi. Artinya saya juga berpikir kalau saya mati, saya pengen banyak orang yang datang ke kuburan saya untuk mendoakan. Cita-cita saya cuma pengen satu aja, membuat taman kuburan. Taman kuburan? Iya, karena apa? Taman kuburan itu bagi saya lebih penting daripada hidup mewah. Taman kuburan apa? Saya bisa nanti kalau ketika saat saya mati, banyak orang dikubur di samping saya kan gitu. Tetapi kemudian yang masih hidup itu datang berdoa, mendoakan, itu kan semuanya bebas. Tapi kalau membuat taman kuburan itu kan berarti istana toh. Berarti seperti surga. Siapapun di situ, baik yang hidup maupun yang mati bisa menikmati. Kalau sumpahnya saya disiksa lah umpamanya, saya kan membayangkan kalau dikubur disiksa. Karena di atas, karena saya agamanya Islam, di atas kemudian saya bangun masjid kan, begitu disiksa ada kumandang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, siksanya berhenti, saya dapat keringanan. Ketika orang berdoa saya dapat, gitu kan. Artinya sederhana, saya cuma pengen membuat taman kuburan saja. Artinya saya ingin ramai ketika saya mati, bukan saya ingin ramai ketika saya hidup saja. Intinya sangat mendasar, kebutuhan saya itu cuman itu aja.
Kalau persoalan bahwa tayangan saya layak atau tidak bukan ukuran saya yang harus memaksa kepada pemirsa, tetapi sejauh mana saya bermanfaat aja. Karena kecenderungan orang boleh saja suka atau tidak suka atau kurang, karena mungkin juga banyak yang tidak melihat tayangan ini secara terus menerus, tetapi banyak juga yang melihat gitu. Artinya saya tanpa ada pemirsa di luar, saya juga bukanlah apa-apa. Itu artinya ini paling penting buat saya untuk membuat channel YouTube E1N2 TV ini sebagai penyambung rasa dan bisa merasakan semua apa yang dialami peternak, kesedihannya, kegagalannya, kesuksesannya, keilmuannya. Ini sangat penting. Gitu Mbak Vero. Kalau kemudian saya hari ini dicecar, biasanya saya menanyakan pada orang lain. Sekarang saya yang ditanyakan ini. Ini ide ini dari siapa tadinya? Kok bisa bahasa umum sekarang ngeprank saya dipaksa seperti ini? Ya penasaran aja sih Gus. Soalnya kan Gus udah kemana-mana nih, terus tiba-tiba tercetus aja gitu, pengen nanyain gitu. Jadi seperti apa? Ya gitu kan. Ya di saat tempat kayak gini, di posisi kayak gini, kan ini bukan di kandang. Artinya kita kumpul di sini, jauh dari desa kita, kumpul kabupaten. Maaf pemirsa, karena ini adalah tempat publik, artinya kami sudah 2 hari di sini dan juga kami juga pasti akan pulang ke halaman masing-masing, dan saya kembali lagi. Sebenarnya tujuannya saya tetap menayangkan, bukan sekedar merta saya ingin finansial, tontonan dapat duit, bukan. Kalau dapat duit itu ya bagi saya itu usaha itu penting. Kalau hasil rezeki bukan saya yang menentukan, tapi ketika ada seriusan pasti rezeki ada. Saya tidak menghitung dari awal saya rezekinya harus sekian, saya tidak. Yang penting saya bekerja. Persoalan nanti saya dapat rezeki sedikit banyak bukan urusan saya. Saya intinya berusaha. Itu aja Mbak Vero. Tapi kayaknya cukup loh. Oke pemirsa, jadi itulah tadi seputar pengalaman dari Gus Aan mengenai isi dari channel YouTube N2 TV. Dan semoga channel ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan ingat, jadi seorang peternak itu bukanlah pekerjaan yang hina. Itu dari Gus Aan. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel N2 TV dan terus saksikan video-video terbaru dari Gus Aan. Terima kasih Mbak Vero. Kali ini saya di prank Mbak Vero sendiri, harus dipaksa masuk ke YouTube saya sendiri ini. Oke, terima kasih pemirsa. Saya ucapkan sangat terima kasih atas semua dukungan yang selama ini menjadi motivasi semangat saya juga, karena berarti interaksi saya dengan pemirsa ini diterima. Ada kekurangan dan kelebihannya saya menyampaikan, tetap ini adalah keterbatasan cara menyampaikan, tapi saya akan berusaha memperbaikinya agar supaya bisa diterima oleh semuanya dan ada hasil baiknya. Terima kasih.